Luapan Sungai Ciliwung menyebabkan ratusan rumah di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Warga korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu tidak bisa mengikuti saran pemerintah agar tetap berdiam di rumah saja. Hujan deras menyebabkan Sungai Ciliwung meluap dan merendam tempat tinggal mereka. Hingga pagi tadi ketinggian banjir terus meningkat. Di wilayah ini banjir sering terjadi, bahkan selama bulan Ramadan rumah warga telah 3 kali terendam banjir. Tanggapan sih jadi agak repot ya mas kalau misalnya gitu mah, apalagi pagi puasa gini sahur agak susah jadinya, kadang telat sahur, misalnya kagak sahur. Air baru masuk ke Manggarai itu sekitar pukul 3 pagi. Sudah ada tanda-tanda air sudah masuk ke Manggarai. Nah, kemungkinan diprediksi puncak daripada semua debit air yang melimpah ke Manggarai ini. 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten terpantau lancar. Dari hasil pantauan tim liputan iNews, kepadatan kendaraan tidak terlihat di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Meski terdapat pos penyekatan pemeriksaan kendaraan di kilometer 30. Personil dari kepolisian bertugas memeriksa setiap kendaraan yang melintas guna memastikan tujuan pengemudi bukan untuk mudik ke kampung halaman. Tiap hari ini, antar jemput atau apa? Lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di titik penyekatan Cikarang Barat kilometer 31, mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Kendaraan-kendaraan yang terindikasi mudik dialihkan keluar dari gerbang tol Cikarang Barat 3. Hingga saat ini jumlah kendaraan yang diputar balikan mencapai lebih dari 700 kendaraan. Kendaraan travel seperti minibus dan bus yang melanggar akan ditilang serta penumpang diturunkan lalu dikembalikan menggunakan bus yang sudah disediakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita menuju ke Cikarang. Ada rekan Nadia Raisa, dan di Terminal Pulau Gebang ada rekan Baby Kirstami. Kita ke Cikarang terlebih dahulu. Nadia, bagaimana suasana mudik di ruas tol Cikarang saat ini? Ya, Wilson, saat ini situasi di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 titik penyekatan Cikarang Barat 3 terpantau cukup padat dan pemeriksaan terkait pelarangan mudik masih terus dilakukan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan lalu lintas sedikit tersendat dan juga menimbulkan terjadinya antrian kendaraan. Untuk pengendara yang terindikasi mudik, maka diputar balikan kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan sejauh ini jumlah kendaraan yang diputar balikan melebihi 700 kendaraan, di mana diantaranya ada 15 kendaraan umum atau travel, seperti bis dan juga minibus, dan sisanya adalah kendaraan pribadi. Sementara untuk pengendara yang memiliki surat izin tugas yang sudah memenuhi syarat tertentu, masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan untuk kendaraan umum seperti bis dan juga minibus yang melanggar aturan ini, maka diberikan surat tilang dan penumpangnya diminta untuk turun, lalu melanjutkan dengan bis Transjakarta yang telah disediakan untuk dikembalikan ke Terminal Pulau Gebang. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari AKBP Sutimin selaku Pamen Asistensi Tol Jakarta Cikampek kilometer 31, jelang 3 hari Lebaran ini jumlah kendaraan yang melintas semakin meningkat. Terlebih lagi pada malam hari di atas pukul 22 waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Bahkan hingga Rabu malam kemarin, jumlah kendaraan yang diputar balikan karena terindikasi mudik melebihi 3.800 kendaraan. Ya, Wilson. Terima kasih Nadia. Selanjutnya kita ke Baby Kristami. Ya Baby, apakah di Terminal Pulau Gebang saat ini di 3 hari jelang Lebaran ramai oleh pemudik? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Lebaran di Terminal Pulau Gebang ini terpantau sepi. Meski demikian, yang dapat kami informasikan bahwa tadi petugas disibukkan untuk mengecek dokumen calon penumpang, dan dari data yang kami himpun ada sekitar 30 calon penumpang yang diloloskan verifikasi dokumennya dan diperbolehkan berangkat. Namun memang ini keberangkatannya belum tentu hari ini. Dan ada pula 4 calon penumpang yang ditolak dokumennya karena tidak lengkap, walaupun calon penumpang ini memenuhi syarat kategori orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh seperti
ada perjalanan dinas, lalu ada keluarga yang sakit parah ataupun meninggal, lalu ada rujukan penanganan sakit parah pula di luar kota, dan yang terakhir pemulangan khusus TKI ataupun pelajar. Tapi kalau tidak memenuhi dokumen yang disyaratkan, ini tetap akan ditolak oleh petugas. Dan juga menurut data yang kami himpun, Wilson, ini dari hari pertama pengoperasian kembali bis dari Terminal Pulau Gebang, yaitu tanggal 10 Mei lalu, hingga hari ini penumpang cukup fluktuatif jumlah keberangkatannya. Jika terkadang di bawah 10, lalu esok harinya bisa mencapai puluhan, lalu kembali lagi di angka belasan. Namun ini puncaknya ada di tanggal 19 Mei lalu mencapai 102 penumpang, yang merupakan ini adalah 5 hari menjelang Hari Raya Lebaran. Dan ini juga terjadi dikarenakan petugas juga mengetahui bahwa masyarakat sudah mulai tahu bahwa mudik ini dilarang, dan pengecekan dilakukan oleh petugas ini cukup ketat. Ditambah lagi jika nantinya Pergub nomor 47 tahun 2020 akan diberlakukan, yaitu mengenai surat izin keluar masuk dari pemerintah daerah. Wilson. Baik, terima kasih Baby Kristami dan juga Nadia Raisa atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Pemirsa, ratusan calon penumpang kapal malam tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna menjalani rapid test massal di pelataran penjualan tiket pelabuhan. Pemeriksaan cepat ini dilakukan untuk mendeteksi kesehatan calon penumpang yang akan mudik. Tim medis gugus tugas Sulawesi Tenggara menggelar rapid test massal terhadap 100 penumpang kapal malam tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna di pelataran tempat penjualan tiket pelabuhan Jembatan Batu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan calon penumpang positif terjangkit virus, maka penumpang tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut berlayar dan langsung dievakuasi oleh tim medis. Kami usahakan 1 jam atau setengah jam sebelum kapal berangkat kami selesai, karena pemeriksaan cuma 100 dari jumlah rencana sekitar 200, itu insya Allah kami bisa temukan. Selain pemeriksaan kesehatan, calon penumpang juga harus melengkapi data diri ataupun surat tugas dari instansi masing-masing. Jika surat yang dimaksud tidak dilengkapi, maka pihak pelabuhan tidak akan memperbolehkan penumpang tersebut untuk naik ke atas kapal. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Surabaya menjadi salah satu lokasi bagi warga untuk berpulang kampung. Lalu bagaimana suasana di sana? Kita akan bergabung langsung dengan Oki Arisandi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oki, apakah di sana terlihat ada penumpukan penumpang untuk merayakan Lebaran yang kita laksanakan 3 hari lagi? Baik, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. H-3 Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tepatnya pada hari Minggu esok tanggal 24 Mei 2020 hingga hari ini Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terlihat sepi penumpang. Tentu hal ini berbeda dengan periode Lebaran tahun 2019 lalu, di mana pada tahun 2019 lalu sejak H-15 hingga H-7 Hari Raya Idul Fitri sudah ada sekitar 40.000 lebih penumpang, baik penumpang turun maupun penumpang naik. Sementara untuk tahun ini, sejak pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan PSBB pada tanggal 28 April 2020 dan juga peraturan dari Kementerian Perhubungan yang menutup sejumlah akses moda transportasi untuk mudik seperti pelabuhan, lalu juga terminal dan juga aktivitas penerbangan ditutup. Sejak saat itu pula aktivitas penumpang baik mereka pergi maupun datang terpantau sepi. Tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Wilson, bahkan di sejumlah tempat-tempat aktivitas transportasi lain juga terpantau sepi di Kota Surabaya, seperti halnya di Terminal Purabaya Surabaya yang merupakan terminal bus antar kota, antar provinsi, itu juga tampak masih sepi karena memang sampai dengan hari ini aktivitas di sana masih ditutup. Dan juga terjadi hal yang sama di Bandara Juanda Surabaya, meskipun pemerintah telah membuka akses moda transportasi penerbangan, namun hingga hari ini aktivitas penerbangan di Bandara Juanda Surabaya terlihat sangat sepi sekali. Dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa pemandangan sepi ini berlangsung sejak masa PSBB dimulai tanggal 28 April 2020 hingga sekarang, yang mana masa PSBB kedua ini juga akan masih berlangsung hingga tanggal 25 Mei 2020 mendatang. Namun sayangnya pemirsa, penampakan berbeda atau situasi berbeda terlihat di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang merupakan tempat kedatangan bagi para penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali yang akan masuk ke kota-kota di Jawa Timur. Sejak akhir pekan lalu,
nampak ada banyak sekali para pemudik yang berjumlah ribuan orang. Mereka rata-rata mudik dengan jalan kaki, menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk nanti selanjutnya mengenakan travel yang ada di sana untuk pergi ke sejumlah kota-kota yang ada di Jawa Timur. Mereka menuturkan bahwa hal ini dilakukan karena memang di Bali sendiri hingga hari ini tidak ada travel yang bisa mengangkut aktivitas mudik mereka, sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki untuk mudik terlebih dahulu dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menyeberang ke Ketapang, Banyuwangi, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan travel tertentu. Namun hal ini juga dibatasi jumlah penumpangnya, bahwa sehingga saat ini di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hanya mengoperasikan 27 unit kapal feri saja yang bisa beroperasi di sana, dan para penumpang dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali terus mengalir ke Jawa melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah pemudik mengaku terpaksa naik travel dari sejumlah kota di Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk lantaran tidak ada angkutan umum yang mengantarkan mereka. Bahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sejumlah kota di kampung halaman, mereka juga harus naik travel karena tidak ada transportasi lain seperti kereta api ataupun bus. Tadi dari Bali ke sini naik apa tadi? Di Gilimanuk? Ya. Travel. Ya? Travel. Nah, travel. Terus ini untuk lanjutan perjalanan naik apa rencana nih? Masih travel. Travel juga. Dari Bali ke Gilimanuk naik apa nih? Travel. Terus ini rencana melanjutkan perjalanan naik apa nih? Travel juga. Travel juga. ASDP Indonesia mencatat telah menyeberangkan sebanyak 3.000 penumpang lebih dari Pelabuhan Gilimanuk sejak Rabu malam menuju ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain larangan mudik dari pemerintah pusat, larangan mudik juga datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang masyarakat Jawa Timur untuk melakukan aktivitas mudik lebaran, baik itu mereka mudik antar provinsi maupun antar kota di dalam Jawa Timur sendiri. Bahkan untuk 3 kota yang saat ini sedang melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya, seperti kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik, warga di 3 kota ini hanya diperbolehkan melakukan mudik lokal saja. Artinya hanya diperbolehkan dari Sidoarjo menuju Surabaya maupun menuju Gresik ataupun sebaliknya, di mana 3 kota ini masyarakatnya tidak diperkenankan untuk melakukan mudik keluar dari 3 daerah tersebut. Artinya bagi warga kota Surabaya tidak akan bisa melakukan aktivitas mudik seperti ke Lumajang, Jember, dan kota-kota lain di Jawa Timur yang tidak melaksanakan PSBB. Hal ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan jumlah angka pasien positif COVID-19, karena sampai dengan hari ini angka jumlah kasus pasien positif COVID-19 di Jawa Timur masih terus mengalami peningkatan. Wilson. Baik, terima kasih Oki Arsandi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.